Anak-anak GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat kita beribadah di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau naikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Makasih Bapa yang baik, makasih Tuhan, makasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama, satu hal yang kurindu ya Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati segala kemurahan. Kita angkat pujian ini dari awal. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan,
hari. Amin. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati segala kemurahan-Mu. Haleluya Yesus, syukur bagimu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory bagimu. Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, amin Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati segala kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, amin, di pelataran-Mu. Ini jadi pengakuan kami Tuhan, amin. 1000 hari Di tempat lain, memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati segala kemurahan, yang menikmati, dan menikmati segala kemurahan. Mari sama-sama katakan, dan menikmati.
Yesus, haleluya. Nanti dengan kasih Tuhan, saya minta Ibu Gembala untuk mengawali kita dalam doa. Pagi hari ini kami mau menikmati Engkau Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, karena hari ini kami sehat, kami baik-baik saja. Amin. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Terima Amin. kasih buat sepanjang minggu yang Tuhan peliharakan kepada kami. Terpujilah nama-Mu yang pagi ini ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-hamba-Mu seluruh pelayanan pagi hari ini. Tuhan pakai dan urapi seluruh Ya pelayanan. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua boleh menikmati Engkau. Pujilah nama-Mu, teruskan dan layakan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Seluruh sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing Tuhan berkati. Karena kami datang dengan hati yang rindu, bersiap untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Pujilah nama-Mu, kasih sejahtera-Mu atas kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Saat ini kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala. Amin. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan kau. Lagi katakan saudara, oh saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebas. Katakan ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Kita angkat pujian ini dari awal kembali. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan. Katakan ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepas. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Lagi katakan sebab ini tahun pembebasan.
Haleluya. Bapak Ibu masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi berglori bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, nyanyi glory, haleluya. Mari katakan Bapak Ibu, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, katakan mari serukan, amin, haleluya. Mari serukan, hei hei, serukan, hei hei, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, hei, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hei hei, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Ulangi kembali, katakan nyanyi glory, amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan katakan mari serukan. Mari serukan, hei serukan, hei, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hei serukan, hei hei, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia, amin. Sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari rayakan, mari rayakan dan lagi katakan mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Amin. Makasih Bapa yang baik. Makasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Benar
hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau lagi katakan, Kau tunjukkan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kami adalah ciptaan-Mu, ditentukan untuk hidup di dalam kebenaran firman, agar kami boleh menikmati setiap perjanjian Allah dan kehidupan yang kekal, senang bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Kami mau fokus kepada pemberitaan firman. Aku percaya firman yang adalah pribadi Allah sendiri, siap untuk menegur, memulihkan dan memberkati kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Allah pagi hari ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di dalam Yosua pasalnya yang ke-7. Yosua pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Saya akan baca untuk sidang jemaat, Anda dapat menyimak dengan baik. Demikian firman Allah untuk kita semua.
dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh umat itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saya memberi tema firman Allah pagi hari ini, 3 hal penyebab kegagalan. Setiap orang tentunya memiliki target, menginginkan agar mereka bisa sukses, menikmati hidup yang layak, dan apa yang mereka inginkan dengan berbagai cara dan usaha diupayakan. Tetapi bila kita mau jujur, ada banyak orang yang menemui kegagalan. Mereka berusaha untuk keluar dari masalah yang menghalangi keinginan mereka, tetapi tidak kunjung juga menemui jawaban. Kita belajar kepada kebenaran firman Allah pagi hari ini. Ada beberapa faktor penyebab seseorang menemui kegagalan. Alkitab berkata, waktu Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjiannya itu Kanaan, setelah mereka pasal yang ke-6 dicatat di sana, masuk ke negeri Yeriko dengan mujizat yang Allah berikan kepada mereka, tembok yang besar yang menurut logika tidak mungkin bisa ditembus oleh mereka, dengan cara yang ajaib Allah membawa bangsa ini kepada kemenangan. Lalu apa yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu? Waktu mereka hendak menundukkan Ai, sesuatu yang menurut logika kita itu hal yang sangat mudah dibandingkan dengan musuh yang lebih besar yang telah mereka hadapi terlebih dahulu, yaitu Yeriko dan penduduknya. Kekasih di dalam Tuhan, ternyata apa yang kita pikirkan bahwa bangsa Israel pasti akan bisa menundukkan orang-orang yang ada di Ai pada saat itu, tidak kita ketemukan di dalam pembacaan di dalam pasal yang ke-7 ini. Lalu kita bertanya, apa penyebabnya? Dan Anda akan menemukan 3 hal di dalam pasalnya yang ke-7 di Yosua ini. Yang pertama adalah, kalau saudara perhatikan, ayat yang pertama berkata di sana bahwa orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan Birkami bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Inilah penyebab pertama sehingga bangsa Israel gagal menundukkan orang-orang Ai pada saat itu, karena mereka berubah setia mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan oleh Allah. Anda perhatikan baik-baik, pelakunya adalah Akan Karmi bin Zabdi bin Zera. Karena kesalahan satu orang, maka murka Allah jatuh kepada seluruh bangsa Israel.
Betapa seriusnya Allah ketika harus berhadapan dengan sesuatu yang namanya dosa. Allah tidak pernah kompromi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Benar, Allah mencintai orang berdosa, tetapi Allah tidak pernah kompromi dengan perbuatan dosa. Mereka berubah sikap tidak setia kepada Allah. Kalau kita mau jujur, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam banyak hal, dengan kasus yang berbeda, ada di antara anak-anak Tuhan yang mudah berubah sikapnya terhadap perintah Allah, sehingga berulang kali kita tidak bisa maksimal, kita gagal dan tidak mencapai tujuan hidup dan keinginan Allah dalam hidup saya dan saudara. Apa yang saudara kerjakan hari-hari ini, mari kita evaluasi, mari kita koreksi. Apakah kita sudah tidak lagi menyukakan hati Allah, sementara firman itu bersifat khusus dan kita tidak boleh melanggarnya? Contoh kasus bapak-bapak dan ibu-ibu, hari-hari ini kalau kita mau perhatikan, orang hidup hanya cenderung melampiaskan hawa nafsu mereka. Kemudahan yang diberikan oleh iblis membuat banyak anak-anak muda terperangkap dalam dosa perzinahan. Seluruh lapisan masyarakat, dari umur yang paling muda sampai mereka yang dewasa, coba Anda lihat dan perhatikan baik-baik. Semua sudah dibawa kontrol kekuatan dosa. Mereka melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan. Mereka tidak lagi mengkhususkan apa yang Tuhan sudah sampaikan, menganggap remeh kebenaran firman Allah, dan di dalam Roma dicatat di sana, mengedepankan pendapat pribadi sebagai sebuah kebenaran. Ini sangat berbahaya bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka melayani tetapi tanpa kebenaran firman Allah. Katakan, kalau Anda nanti perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, mulai dari pasal 10, pasal 13 di dalam suratan Roma, Anda bisa menemukan apa yang saya katakan tadi. Mereka melakukan apa yang dipandang baik. Keinginan mereka melayani, keinginan mereka ingin berbuat sesuatu tetapi tanpa nilai-nilai kebenaran firman Allah. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, bila kita ingin berhasil dalam hidup ini, selaraskan hidup saya dan saudara dengan kebenaran firman. Jangan berharap firman mengikuti keinginan saya dan saudara, tetapi sekali lagi selaraskan hidupmu dengan kebenaran firman. Apa yang Allah perintahkan, mari dengan hati yang rendah kita mau melakukannya. Kalau kita mau mundur sedikit saudara, dalam sejarah panjang kehidupan kita, saya sudah berusia 50 tahun lebih, ada banyak pelanggaran yang secara jujur saya juga pernah lakukan. Memang benar, sesaat ada kepuasan yang kita dapatkan waktu kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara kita sendiri. Tetapi setelah waktu berjalan, kita merasa hampa. Kita merasa apa yang kita dapatkan tidak pernah memuaskan jiwa kita. Tetapi berbeda, sekalipun sedikit yang kita dapatkan, mungkin hasilnya tidak seperti yang didapatkan oleh orang lain. Ada kepuasan sendiri-sendiri karena kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Contoh lain saudara, di dalam komitmen terhadap apa yang sudah kita janjikan kepada Allah untuk sebuah tujuan, kita juga bisa berubah. Berapa banyak anak-anak Tuhan berdoa, menangis, meratap kepada Allah waktu dia menghadapi masalah dan tekanan hidup yang begitu berat. Allah yang penuh kasih memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan solusi. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan jalan keluar, solusi dari apa yang sedang mereka hadapi, mereka berubah saudara. Mereka tidak lagi komitmen atas tujuan yang mereka sudah capai. Mereka berkata, Tuhan, kalau aku dijawab, aku akan setia. Bahkan tidak sedikit yang berkata, kalau aku sudah diberkati, aku akan memberkati pekerjaan Allah.
Tetapi hal itu tidak pernah kunjung kita lakukan. Sehingga tidak heran, Anda satu saat akan kembali diizinkan oleh Allah untuk diproses kembali, untuk dibawa kepada pengalaman agar kita sadar Allah tidak menginginkan saya dan saudara hancur, tetapi suka atau tidak suka, sebagai penjunan Allah berkepentingan agar saya dan saudara bisa hidup menyelaraskan diri dengan kebenaran firman Allah. Jangan seperti Akan. Dia melihat bahwa benda-benda atau barang-barang rampasan itu elok, bisa memuaskan hasrat hatinya, dan dia berpikir bahwa tidak ada seseorang pun yang melihat apa yang dia lakukan. Tapi Allah tidak bisa ditutupi. Allah tidak bisa ditipu dengan segala hal yang kita bisa kerjakan. Sampai Akan harus berurusan dengan tangan Allah. Lalu yang kedua, saudara perhatikan, mereka meremehkan masalah atau hal-hal yang kecil. Lihat pada ayat kedua dan ketiga, waktu Yosua memerintahkan setelah mereka menang mengalahkan Yeriko untuk melihat terlebih dahulu. Ini strategi perang yang baik, saudara. Melihat, intai, apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya Ai juga kita bisa taklukkan. Tapi apa komentar dari orang-orang terdekat Yosua, orang-orang yang dipercaya pada saat itu? Mereka memberikan laporan. Tidak perlu kita bersusah-susah, dalam bahasa yang lebih bebas saya terjemahkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka hanya sedikit, kirim saja 2 atau 3 ribu orang, maka Ai bisa kita taklukkan. Benar bapak-bapak dan ibu-ibu, akhirnya mereka berangkat. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima, mereka dipermalukan oleh orang-orang Ai. Peristiwa ini bisa berulang dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita meremehkan sesuatu, menganggap kecil apa yang kita lakukan. Di sisi yang lain, Alkitab berkata begini, saya dan saudara untuk mencapai sebuah keberhasilan harus setia kepada perkara-perkara yang kecil supaya Allah percayakan hal-hal yang besar. Tapi dalam konteks pembacaan kita itu berbanding terbalik. Mereka meremehkan lawan mereka, mereka meremehkan apa yang dianggap mudah untuk mereka taklukkan dengan berpikir tanpa bertanya lagi kepada Allah, dengan kekuatan yang mereka miliki, toh pasti mereka bisa menaklukkan. Ini adalah awal kejatuhan orang-orang Israel pada saat itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat, masih ada banyak orang yang berpikir bahwa untuk dosa-dosa yang dianggap kecil, Allah mungkin di pikiran mereka dengan mudah mengampuni tanpa ada penyelesaian terlebih dahulu, tanpa meminta ampun kepada Allah. Toh itu dosa kecil, bisa saja kita lakukan. Menggosip, mulai menilai negatif terhadap orang, mulai berpikir salah kepada orang-orang di sekitar kita, tanpa kita sadari secara vokal atau lebih tepat lewat mulut kita, kita mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai orang lain dan berpikir itu hal-hal yang kecil. Tapi tahukah saudara, Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-15 membuka mata rohani kita semua, termasuk saya pagi hari ini, untuk lebih berhati-hati dengan hal-hal yang kita anggap kecil, dosa kecil, masalah-masalah kecil yang bisa berdampak kepada kematian rohani saya dan saudara, bahkan kepada kematian kekal. Kita baca, mari Brother Hombing. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Keinginan yang dibuahi itu melahirkan dosa. Dan dosa yang dibuahi ketika dia matang, ia melahirkan maut. Apa yang saudara dapatkan dari hal ini? Tahukah saudara?
itu dimulai dari anggapan hal-hal yang kecil, berbuat salah kecil, berbohong kecil, menipu kecil, hal-hal yang kita anggap praktis dan sepele. Tetapi ketika itu dibuahi, dia menjadikan dosa. Dan dosa ketika dia dibuahi menjadi matang, melahirkan maut, kematian kekal. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita merasa berada di posisi yang benar hari-hari ini, merasa bahwa semua berjalan dengan baik, semua kita nikmati dengan bebas, tapi kalau ada hal-hal kecil dosa yang masih kita simpan dan dianggap itu sebagai sebuah kenikmatan, pikiran, berpikir hal-hal yang kotor, berpikir tentang hal-hal yang salah. Saya pernah menyampaikan, fantasi seks ya yang dilakukan oleh seseorang itu adalah dosa yang bisa melahirkan maut ketika dia sudah matang. Dari mana dasarnya saya bisa berkata demikian? Berapa banyak orang melakukan hal itu? Dia berfantasi memiliki seseorang yang cantik, lalu maaf dalam tanda kutip dia bisa berhubungan dengan orang tersebut. Inilah yang dimaksud dengan fantasi seks. Dan ketika itu terus dibuahi, satu saat dia akan melakukan sebuah tindakan seperti apa yang dia pikirkan. Saudara masih ingat peristiwa di mana Allah pernah menegur Kain? Waktu Kain cemburu kepada Habil, Allah telah menegur terlebih dahulu. Kain, kenapa mukamu muram? Dosa sudah mengetuk di pintu hatimu. Kain tidak menanggapi karena dia berpikir, toh itu pikiran saya, belum saya wujudkan dalam sebuah tindakan. Iblis menguasai hati daripada Kain. Akhirnya apa yang ada di pikirannya terwujud lewat tindakan sadis. Dia bunuh adik kandungnya sendiri. Dan Alkitab mencatat, darah Habil menjerit kepada Allah menuntut keadilan. Sehingga Kain dikutuk oleh Allah. Dia harus menanggung resiko dari perbuatannya. Itulah kekuatan dosa bapak-bapak dan ibu-ibu. Hal-hal yang kita anggap kecil, hal-hal yang kita anggap sepele. Suami dengan mudah berkata kepada istrinya, saya tidak melakukan itu. Saya baru pergi dari satu tempat, tidak seperti yang mama pikirkan. Anak berbohong kepada orang tua ketika dia ditanya, engkau baru pergi dari mana? Saya tadi kuliah kok mah. Saya tidak seperti yang mama pikirkan. Saya nggak ngumpul-ngumpul kok dengan teman. Banyak kebohongan-kebohongan yang kita anggap itu sepele, mewakili hal-hal yang kita anggap kecil. Dan saudara perhatikan, kalau itu terus-menerus dikerjakan, dibuahi bahasa Alkitab, dia melahirkan dosa. Dan dosa itu terus diulang-ulang, dibuahi sampai dia satu saat akan membawa maut dalam kehidupan seseorang. Saya menyampaikan firman ini karena saya mencintai jemaat. Mimbar gereja hari-hari ini berbanding tidak seimbang. Hanya berisi tentang berkat, 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 dan berkat. Tapi saya ingin berkata, hanya orang yang berani menjaga hidupnya kudus dan benar, berani menolak dosa, maka dia akan menjadi pribadi yang dipromosikan oleh Tuhan. Pegang ini baik-baik saudara. Tidak pernah Alkitab berkata orang yang dipakai oleh Allah adalah orang yang hidup di dalam dosa. Tidak pernah. Tetapi mereka yang mau sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Perhatikan juga pada bagian yang ketiga. Dan ini adalah bagian yang terakhir sebelum tindakan Yosua untuk mendapatkan solusi dari kekalahan yang mereka terima saat itu. Saya katakan tadi di awal, mereka sudah lebih cenderung mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu pasti tidak lagi melihat Allah sebagai satu-satunya jalan keluar. Ada alternatif yang mereka bisa pilih. Saudara, jangan pernah duakan Allah. Yang setuju katakan amin. Anda dan saya tidak boleh menduakan Allah. Dialah jalan keluar yang terbaik di dalam hidup ini.
Ketika Anda mau datang kepada Allah dan kembali mengandalkan kekuatannya, saya percaya Allah pasti akan menolong kita semua. Dicatat di dalam Alkitab, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini saudara masuk yang bisa saya katakan dalam tanda kutip masa-masa penyaringan. Apakah saudara masih mengandalkan Tuhan dengan kesulitan hidup yang semakin berat? Apakah saudara tetap bertahan untuk melihat bahwa hanya Yesus jalan keluar bagi kita? Memang benar tidak secepat apa yang kita inginkan, tapi tahukah Anda waktu kita terus bertekun menanti waktunya Tuhan, saya ingin katakan Tuhan Yesus nggak pernah kecewakan kita. Tidak pernah. Tuhan Yesus selalu setia dan konsisten dengan apa yang Dia janjikan. Mari andalkan Tuhan. Mari berserah sepenuh kepada kemampuan Allah yang tidak terbatas. Alkitab juga mencatat, jika dasar-dasar di dunia ini digoncangkan, mau kemana orang-orang benar berlari? Bukankah ini sebuah pertanyaan yang serius untuk kita jawab hari-hari ini? Kalau satu saat dasar yang kita bangun hanya berdasarkan kekuatan materi, Allah goncang, karena memang Alkitab katakan semua harus digoncangkan. Kemana saudara akan berlari? Mau terus mengandalkan kekuatan materi? Tidak mungkin saudara bisa bertahan. Jika dasar kekuatan sebuah negara juga diizinkan oleh Allah tergoncang, kemana orang-orang benar akan berlari? Gak ada jalan keluar selain duduk di bawah kaki Tuhan. Sejarah perjalanan orang-orang percaya di muka bumi ini yang mengalami tekanan baik di masa peperangan sampai waktu mereka mengalami kepahitan, di depan mata mereka sendiri orang-orang yang dikasihi dibantai, lalu mereka mati syahid, dan Allah izinkan dari anggota keluarga mereka bisa hidup dan menjadi suara kesaksian bagi banyak orang. Sebuah buku yang saya pernah baca, ada seorang ratu yang sangat kejam. Dia memerintahkan untuk membunuh orang-orang percaya, dan salah satu teknik yang dia pakai sangatlah tidak manusiawi. Dia melampiaskan hawa nafsu binatangnya untuk keinginan sesaat. Saudara tahu, tidak memandang umur, jenis kelamin atau status sosial, jika di mata seorang ratu ini dia sudah melakukan kesalahan, maka vonisnya adalah kematian. Dan mereka harus mati bukan karena dipenggal, bukan karena diadu dengan binatang buas, tapi dari ketinggian bukit. Lalu mereka akan dijatuhkan, dan di dasar bukit itu menunggu batu-batu cadas yang besar, batu-batu cadas yang tajam. Saudara bisa membayangkan, hancur, tidak berbentuk sama sekali. Ada seorang ibu hamil, dia mempertahankan imannya. Vonisnya pada saat itu adalah kematian. Dia harus menanggung untuk kebenaran yang selama ini dia pertahankan. Dia mengandalkan Allah sepenuhnya, saudara. Sekalipun harus mengakhiri pertandingan imannya dengan darahnya, dengan nyawa yang terus bertekun di dalam Allah. Ironis memang, seakan-akan Allah menutup mata untuk kehidupannya. Tetapi saudara tahu, kematian ibu ini menghasilkan pertobatan, menghasilkan jiwa-jiwa yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang mati syahid itu adalah pilihan. Tidak semua orang terpilih untuk mati syahid. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah hanya mereka yang mengandalkan Tuhan akan kuat menghadapi tekanan hidup. Hanya mereka yang mengandalkan Allah yang akan keluar menjadi pemenang. Hanya mereka yang mengandalkan Allah akan berkata bersama Yesus, aku adalah pemenang. Tidak mungkin saya dan saudara akan menang jika dengan mengandalkan kekuatannya Anda sendiri. Umur kita terbatas. Kekayaan kita juga terbatas. Semua yang ada di dunia ini bisa dihitung, bapak-bapak dan ibu-ibu.
tetapi hanya Allah saja yang unlimited. Hanya Allah saja yang tidak terbatas, dan Dia tawarkan kepada saya dan saudara, kalau engkau ingin menikmati yang tidak terbatas itu, aku impartasikan kepada engkau, ambil sikap. Hari ini tidak ada yang lain di dalam hidupku selain mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu dapat dilihat dari buah-buah pertobatannya. Dia tidak lagi lakukan perilaku hidupnya yang lama, tetapi dia lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Dia mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan untuk dia lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Yosua melihat hal ini, dia menangis dan meratap kepada Allah. Dia datang kepada Tuhan dengan rasa putus asa, seakan-akan hilang harapannya. Ayat yang ke-9 coba kita baca kembali. Mari saudara Sihombing, Yosua pasal 7 ayat 9. Ya. Apabila hal itu didengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar ini? Lanjut. Ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yosua peka, sensitif. Dia tahu ada sesuatu yang membuat bangsa yang dia pimpin gagal menaklukkan orang-orang Ai. Akhirnya dia datang kepada Allah. Dia berkata, Tuhan, kalau ini tidak segera terselesaikan, taruhannya adalah kami dipermalukan dan kami dibinasakan. Lalu Tuhan berkata, aku mau menolong engkau, tapi selesaikan terlebih dahulu masalah pelanggaran yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Yang saya tadi sampaikan di atas, dikerjakan oleh Akan. Akhirnya, keluarga satu persatu dari suku-suku Israel dikumpulkan, dan Akan diketemukan sebagai kepala rumah tangga yang melakukan kesalahan. Dia mengaku di hadapan Joshua. Saudara perhatikan, akhirnya dia harus mati binasa, melahirkan maut dari sebuah kesalahan yang tidak mau diselesaikan terlebih dahulu. Lalu benar, Allah menolong mereka dengan cara yang berbeda. Kekasih dalam Tuhan, saudara harus yakini bahwa Allah kita adalah Allah sumber mujizat. Allah kita adalah Allah yang memiliki cara untuk menyelesaikan masalah saya dan saudara. Yosua hanya terpaku dengan satu metode ketika mereka kalahkan Yeriko. 6 kali berputar dengan berdiam diri, tapi pada hari yang ke-7 mereka 7 kali berputar dan diakhiri dengan bersorak-sorai. Berarti mereka telah berputar sebanyak 13 kali. Tapi tatkala mengalahkan Ai, Allah punya metode yang berbeda. Dia berkata begini, Yosua diperintahkan masuk mendekat Ai, berkemah di sekitar mereka. Lalu pasukan yang lain bersembunyi di belakang, dan seterusnya. Anda bisa baca di dalam Yosua tersebut pada pasal yang ke-7. Dan apa yang terjadi? Dengan metode yang berbeda, kemenangan diberikan oleh Tuhan. Saya ingin katakan pagi hari ini, Tuhan punya cara untuk menolong saya dan saudara. Jangan terperangkap euforia masa lalu. Benar, pengalaman itu menjadi sebuah motivasi untuk kita. Kalau Allah tolong saya waktu lalu, sekarang juga Allah tolong saya. Tapi saudara harus tahu, Allah nggak mau hanya melakukan satu metode dengan cara yang lama. Karena Tuhanmu tidak terbatas, dengan berbagai cara Dia pasti bisa tolong saya dan saudara. Dan itu yang kami nikmati hari-hari ini dalam Tuhan. Tuhan nggak bisa, saudara, dimetodekan dengan cara kita.
Tapi dia punya cara yang tidak pernah terpikirkan, dan itu diberikan bagi saya dan saudara. Pagi ini mari datang kepada Tuhan. Selesaikan. Kalau saudara mungkin rasanya berada di posisi Tuhan, koreksi, periksa aku apa kesalahanku, ingatkan apa yang sudah aku lakukan supaya aku bisa segera memperbaikinya. Saya percaya belas kasihan Allah akan turun pagi ini. Hidupmu akan step by step, perlahan tapi pasti dibawa kepada pengalaman. Aku menolong engkau dan aku akan membawa engkau kepada hidup yang berkemenangan di dalam aku. Hari ini dia ada bagi saya dan saudara. Kau selalu punya cara untuk menolong aku. Kita nyanyikan pujian ini buat firman yang telah kita dengarkan. Takkan ku ragu Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Jemaat yang ada di rumah, mari kita hormati Tuhan. Kita beri waktu untuk menyembah Dia. Haleluya. Jika Anda belum dapat berdiri karena kondisi fisik Anda, duduklah, tapi hati kita sama-sama memuji dan menyembah Allah. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala di dalam jalan-Mu. Saudaraku, gak ada yang bisa menolong saya dan saudara. Gak ada kekuatan yang bisa menopang hidupku dan hidupmu. Hanya Yesus Tuhan, pribadi yang setia. Andalkan Dia dalam segala sesuatu. Mulailah segala sesuatu bersama Tuhan. Yesus, tolong kami. Ampuni kami, seringkali menganggap sepele sesuatu. Kami menganggap ringan jam doa kami. Kami menyepelekan persekutuan kami bersama-Mu. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Makasih Tuhan. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ingatkan kami. Haleluya. Ingatkan kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Kaleb berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih atas berkat pada hari Tuhan. Kami telah mendapat sedikit kebenaran firman Tuhan. Semoga firman berkenan di hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sedikit korban persembahan Tuhan. Kita hanya memberkati persembahan kami untuk menjadi berkat dua kerajaan kegiatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari Theo. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan bawakan korban persembahan kita kepada Tuhan. Sambil menjalankan korban persembahan, kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manise. Haleluya. Buat Tuhan selalu manis, biar hidup salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara. Tuhan lagi katakan kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu manis. Amin. Manis, oh manis, ikut Tuhan selalu manis. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada jemaat. Sebuah pilihan yang tidak mudah yang telah diambil oleh pimpinan Presiden negara kita, yaitu dengan hidup normal, new normal. Bukan berarti bahwa pandemi sudah berlalu dari negara kita, tetapi kita diperhadapkan dengan kenyataan berdampingan dengan pandemi COVID-19. Ini harus disikapi dengan bijaksana. Mari saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu tetaplah beraktivitas, tapi ikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi terang, jadi contoh, jadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Saya berdoa, tetap gunakan masker, cuci tangan kalau Anda ada di luar rumah. Jangan keluar rumah kalau untuk sesuatu yang tidak penting, ya, khususnya untuk anak-anak muda. Pikirkan baik-baik bahwa kesehatan tubuhmu dipertaruhkan dan juga berdampak bagi orang tua dan orang-orang yang engkau cintai di rumah. Mungkin Anda sehat, daya imun tubuhmu kuat, tapi kita punya mama, kita punya papa, kita punya adik-adik yang faktor usia cukup mempengaruhi faktor imun mereka. Jika Anda tidak bijaksana, maka mari sekali lagi kasihani orang-orang yang Anda cintai. Berpikirlah baik-baik kalau ingin berpergian kemana-mana, hindari kumpulan orang-orang banyak. Ya, saya tidak larang Anda berolahraga, saya tidak melarang Anda untuk beraktivitas, silakan. Ini juga sebuah pilihan yang tidak mudah, tapi semuanya bisa hidup normal dengan cara-cara yang telah ditentukan. Itulah inti dari new normal. Bukan berarti new normal kembali seperti hidup normal beberapa bulan yang lalu sebelum kejadian ini
dialami oleh bangsa kita. Tetap semangat jemaat, saya berdoa Anda diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Kegagalan jauh dari hidup kita kalau kita mau menyelaraskan pribadi kita dengan firman Tuhan. Nanti jam 11 jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak dampingi anak-anak kita untuk ikuti ibadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku. Doa Yabes menjadi doa kita bersama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, dan memperluas daerahku, dan kiranya amin. Daripada amin, sehingga kesakitan terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan ada dalam hidup kami, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kemalangan, karena kami mau memilih hidup menyelaraskan pribadi kami dengan kebenaran firman. Kami tidak menganggap remeh perbuatan dosa, kami tidak mengecilkan kesalahan, tapi ketika kami melakukan sebuah perbuatan yang tidak menyukakan hati Allah, kami mau segera datang dan menyelesaikannya kepadamu, agar hidup kami dipulihkan oleh Allah. Saatnya kami mau terima berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam ibadah pertengahan minggu. Tuhan Yesus memberkati.